Pin bar adalah salah satu candlestick pattern yang sering digunakan oleh trader sebagai konfirmasi sebelum melakukan entry. Pin bar biasanya sangat powerful apabila ia terjadi di area-area support atau resisten. Halo, saya Yudi Ardianto, seorang penggiat work from home sejak 2015 dan melalui channel ini saya banyak berbagi hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, Anda jangan ragu untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan manfaat dari apa-apa yang saya bagikan. Dan di episode kali ini saya khusus akan membahas mengenai pin bar, mulai dari penyebab terbentuknya candlestick pin bar, lalu syarat-syarat pin bar yang bagus untuk entry, dan juga pin bar yang harus kita hindari agar tidak kena prank. Sebelum itu, untuk Anda yang sama seperti saya dulu, untuk daftar di broker lokal pikir-pikir dulu deh, karena waduh, modalnya harus gede, harus 100 juta minimumnya. Lalu lotnya itu 0,10 ya rata-rata. Nah, berhenti berpikir seperti itu kawan-kawan, karena sekarang udah ada MIFX, yaitu broker lokal sudah 22 tahun pengalaman yang menjadi pionir lot mikro di Indonesia, yaitu 0,01 lot sudah bisa. Selama berpuluh-puluh tahun belum ada guys yang bisa lot mikro untuk broker lokal. Jadi ini adalah kabar gembira dan semua kalangan bisa trading. Selain bisa lot mikro, di MIFX juga broker dengan deposit minimum termurah. Anda boleh keliling di broker lokal Indonesia, itu saya sudah keliling juga, itu paling murah 1 juta rupiah, dan di MIFX setengahnya, yaitu hanya 500 ribu rupiah saja Anda bisa trading ya. Jadi sekali lagi semua kalangan bisa trading kalau menggunakan MIFX karena depositnya sangat kecil, bisa lot mikro, terus ada juga rebate-nya yaitu $10 per lot khusus untuk akun Real Pro. Untuk kalian yang mau daftar atau lihat-lihat dulu, aku udah kasih linknya di deskripsi, silahkan diklik saja, nanti kalian akan terbawa ke website resminya. Jangan khawatir, ini adalah broker resmi, jadi kita merasa lebih aman gitu ya kalau trading di broker yang sudah terregulasi Bapepti ya. Dana nasabah itu insya Allah lebih aman daripada yang belum terregulasi. Kalian klik link di deskripsi kalau kalian tertarik, nanti bisa buka akun live. Jangan lupa kalau kalian pemula, pastikan Anda belajar trading di akun demo dulu ya guys ya. Oke, kita lanjut. Syarat pin bar yang bagus. Syarat pin bar ya. Syarat pin bar bagus ya. Yang pertama, shadow minimal 2-3 kali ukuran body. Lalu yang kedua, body pin bar harus berada dalam range high sampai low candlestick sebelumnya ya. Ini bisa untuk acuan kalian memilih gimana sih pin bar yang sebaiknya untuk kita entry. Yang ketiga adalah pin bar harus terlihat menonjol dibanding candlestick sekitarnya. Yang keempat, shadow pin bar harus lebih panjang dari range keseluruhan candlestick. Maksudnya beberapa candlestick dalam range tertentu di sekitar pin bar itu shadownya harus lebih panjang. Saya mau coba lihat di chart pin bar yang punya kriteria sama ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita mau lihat di chartnya. Ini chart gold ya. Yang saya tandai pakai rectangle ini adalah area SR flip ya, yang tadinya di sini merupakan resisten, berhasil ditembus, lalu harga retest kembali. Resisten ini di sini sudah menjadi support, dan kalau lihat di sini ada sebuah candlestick yang menonjol, dan secara cepat kita bisa kenali ini adalah pin bar ya, candlestick yang ini. Oke, sekarang kita akan coba cocokkan dengan kriteria syarat-syarat pin bar yang tadi udah saya sebutin di sini. Yang pertama, shadow minimal 2-3 kali ukuran body. Ya. Ini ya, bodinya segini ya. Ini menjelang sepanjang shadow ke sini ini sekitar 3 kali ya, 3 kali bodinya. Masuk kriteria nomor 1.
Lalu kriteria nomor 2 adalah body pin bar harus berada dalam range high sampai low candlestick sebelumnya. Ya. Range high dan low candlestick sebelumnya ya, ini high-nya. Ya, saya tandai pakai warna lain dulu. Ya. High-nya di sana, lalu low-nya di sini ya. Dan body ya, ingat body, bukan semuanya. Body pin bar ini dia harus berada dalam range garis-garis putih ini, yang mana ini adalah range dari candlestick sebelumnya. Ini juga memenuhi syarat kriteria yang nomor 2. Kemudian 3 dan 4, pin bar harus terlihat menonjol dibanding candlestick sekitarnya, dan shadow harus lebih panjang dari range keseluruhan candlestick. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa kenali dengan cepat pin bar ini karena dia secara kasat mata itu kelihatan menonjol ya teman-teman. Ini shadownya kelihatan keluar ya. Shadownya harus lebih panjang dari range keseluruhan candlestick, dan juga dia terlihat menonjol sehingga mudah dikenali, sehingga ini adalah bisa dikatakan pin bar yang bagus ya. Misal kita mau buy dengan stop loss di bawahnya sini dan harganya naik ya. Seperti yang saya bilang, pin bar itu dia akan bekerja dengan bagus alias powerful itu kalau dia berada di area support resisten ya teman-teman. Itu lebih bagus hasilnya nanti. Itu syarat pin bar yang bagus. Lalu ada juga pin bar yang harus dihindari teman-teman ya, biar nggak kena prank. Ntar saya ketik dulu ya, ini untuk tambahan supaya kita tidak terkecoh ya teman-teman. Oke, untuk pin bar yang dihindari, yang pertama adalah pin bar tidak menonjol ya. Tidak menonjol alias sulit dikenali ya. Kalau contoh tadi kan kita udah bisa cepet tuh, sekali pandang aja udah kelihatan pin bar, ini pin bar gitu. Karena dia menonjol. Kalau tidak menonjol dihindari aja ya. Biasanya menonjol itu di area sideway atau area-area choppy, jadi yaitu pin bar yang terbentuk di area sideway ya, ini harus dihindari juga. Kemudian yang ketiga, pin bar raksasa ya, atau giant pin bar ya. Saya rasa untuk 1-2 ini udah jelas ya. Kemudian pin bar raksasa ini apa ya? Pin barnya itu terlalu panjang ya teman-teman. Justru pin bar yang panjang itu bukan signal yang bagus, bukan signal reversal. Dia malah seringkali menjadi signal continuation, sehingga banyak yang terkecoh. Dikira mentang-mentang shadownya panjang ini bagus. Sebenarnya enggak ya teman-teman. Nanti saya jelasin, kita coba cari contohnya. Pin bar raksasa ini dia shadownya 5-6 kali body rata-rata CS candlestick sebelumnya. Nah, ini bisa dikatakan giant pin bar ya. Jadi yang harus dihindari pin bar yang nggak menonjol, sulit dikenali, terus pin bar yang terbentuk di area sideway atau ranging atau choppy. Sebenarnya kalau ranging itu masih bisa sih kita masuk, asal range-nya nggak terlalu sempit ya teman-teman ya. Misal di bawah sini ada pin bar, kita bisa buy. Tapi kalau terlalu sempit lebih baik hindari karena sedikit ruangnya ya. Profit pun cuman sedikit nantinya. Kemudian menghindari pin bar raksasa, saya mau kasih, kita coba cari contoh pin bar raksasa ya. Ini contoh pin bar raksasa nih. Shadownya itu terlalu panjang ya, bisa 5-6 kali shadow, bisa 5-6 kali body dari candlestick sebelumnya ini ya. Ini yang merah ini ya, shadownya sangat panjang ya.
Ini jangan berpikir, wah ini kekuatan Bayer udah kuat banget nih karena dia buat shadow yang panjang begini. Jangan, justru ini bisa jadi jebakan. Memang lebih baik di entry pun range kerugian kita juga makin jauh kan sampai ke sini ya. Makin jauh karena SL kita sepanjang shadownya ini ya. Kalau mau entry sih ya, Anda tunggu aja di area sekitar ujung shadow biar nggak terlalu banyak. Tapi syaratnya di sini, misal sudah mendekati area ujung shadow, ya di sebelah kanan ini harus ada rejection juga. Kalau seperti ini dia masih strong cellnya ya, masih strong, maka dia ketembus ya. Makanya itu giant pin bar ini bukan signal yang bagus, lebih baik dihindari ya teman-teman. Saya rasa nomor satu udah cukup jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Jadi itu aja untuk episode kali ini mengenai pin bar. Semoga sharing hari ini bermanfaat. Kalau kalian suka apa yang saya sampaikan, silahkan diklik like video ini dan jangan lupa subscribe channel Yudi Ardianto. And see you in the next video.